sehingga saya punya cukup waktu untuk bisa membahagiakan papa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sakinah, bertemu lagi di channel Sakinah Menyapa. Seperti biasa, di channel ini saya akan berbincang dengan narasumber yang akan bercerita tentang kehidupan mereka, tentang cita-cita dan perjuangan mereka mengatasi kesulitan-kesulitan hidup yang mereka alami. Dari cerita para narasumber yang saya hadirkan, dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam aktivitas mereka, ini harapannya akan memberikan inspirasi atau membuka wawasan kita lebih luas bahwa ternyata di sekitar kita ada orang-orang luar biasa yang mungkin luput dari perhatian kita. Nah, sebelum saya menyapa narasumber yang saya datangkan pada episode kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa channel Sakinah Menyapa ini merupakan proses transformasi dari majalah Sakinah Menyapa yang sebelumnya kita terbitkan secara berkala. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat yang bisa menjangkau tanpa batas. Akhirnya kami memutuskan untuk bertransformasi agar bisa secara luas, secara lebih luas menyapa para sahabat Sakinah yang berada di mana saja. Harapannya sapaan kami ini akan lebih bisa terasa lebih dekat, akrab dan hangat layaknya keluarga kita sendiri. Baik, langsung kita sapa narasumber kita kali ini, Dr. Nila Krisnasari, SPOG MKet Clean. Yes, benar. Itu apa, Dok? Kok panjang banget? Sekali kayaknya. Ya. Jadi gelar ini saya sekolah itu lulusnya itu double degree, Mas. Jadi double gelar jadinya. SPOG sekaligus MKet Clean itu kependekan dari Magister Kedokteran Klinik. Jadi ya setara S2 begitu. Jadi waktu lulus langsung dapat 2 gelar sekaligus. Oke, Dr. Nila Krisnasari ini merupakan dokter spesialis obgyn atau spesialis kandungan, kita biasa nyebutnya di Rumah Sakit Islam Sakinah. Nah, kita pingin gali lebih jauh. Dokter, apa sih yang dulu itu menjadikan dokter kepingin masuk di jurusan spesialis obgyn atau kandungan ini? Ya, jadi sebenarnya saya menyukai ilmu obgyn ini sudah dari sejak saya sekolah kedokteran, Mas. Kalau bertanya kenapa, sampai sekarang saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Suka aja. Jadi setiap ilmu obgyn itu yang saya pelajari itu begitu menyenangkan, sehingga bagi saya itu mempelajari ilmu obgyn itu gampang belajarnya dibanding kalau teman-teman yang lain menyatakan kok susah ya kayaknya. Tapi bagi saya waktu itu sesuatu yang menyenangkan dan mudah. Karena seneng ya, seneng, akhirnya belajar itu menjadi lebih mudah. Apa dulu yang kemudian memutuskan, oh ini kayaknya obgyn nih gitu? Ya, memang dari dulu saya cita-cita ya, pengen setelah lulus kedokteran pengennya melanjutkan ke jenjang dokter spesialis. Dari awal memang saya suka, dari semua ilmu yang saya pelajari di kedokteran, hanya ilmu obgyn yang waktu itu satu-satunya yang saya suka. Alasannya kenapa saya sampai sekarang juga nggak tahu ya, kenapa kok suka. Tapi senang aja bisa menolong ibu hamil karena menolong 2 nyawa sekaligus, ibu dan bayi. Dan untuk menuju cita-cita saya itu sudah saya persiapkan dari awal. Jadi sudah nabungnya tuh sudah dari sejak sekolah dokter ini, kedokteran umum. Ya, seperti contohnya nilai obgynnya harus bagus, otomatis harus dapat A. Terus kebetulan nih waktu itu peralihan dari dokter umum sekolah dokter umum ini menuju koas, istilahnya kayak praktek dokter muda. Itu ada istilahnya libur, Mas. Libur sekitar 1 bulan, hampir 2 bulan. Jadi saya pikir aku mau ngisi dengan apa ya. Nah ini saya berpikir, waktu itu ada kebetulan pertukaran pelajar, Mas, waktu itu. Oh, pertukaran pelajar. Ya, jadi karena saya senang obgyn nih, jadi saya pengen
pengen tahu objin di luar negeri itu bagaimana. Jadi waktu itu pilihan saya jatuh ke Thailand waktu itu, Mas. Thailand. Ya, jadi saya mengisi liburan itu dengan studi banding ke Thailand. Jadi saya magang di Departemen Objin di Thammasat University Bangkok, Thailand waktu itu. Nah, berarti kan sudah niat banget dari awal kalau banget sebenarnya. Tapi karena saya tapi istilahnya nggak tahu ya itu nanti kesampaian atau tidak, itu kan namanya cita-cita. Namanya cita-cita ya saya harus berusaha gimana caranya menuju itu. Walaupun dengan itu di persiapan yang mungkin kecil-kecil dulu yang bisa saya lakukan dari sejak saya sekolah dokter umum. Mungkin suatu saat itu akan sangat berguna untuk bisa diterima di kedokteran spesialis nantinya. Nah, informasi yang saya dapatkan nih dok, saya juga orang awam nih di dunia medis dan juga mungkin para sahabat Sakinah yang ada di mana saja ini. Informasinya untuk masuk jenjang S2 atau ambil spesialis di kedokteran itu informasinya susah. Emang bener dok? Bener banget. Apalagi karena saya ini alma maternya UNER ya. Jadi saya tahu betul bagaimana untuk bisa masuk jenjang lebih tinggi ke sekolah spesialis itu susah, apalagi di UNER karena pesaingnya banyak, peminatnya banyak, sehingga kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk bisa masuk itu. Bagaimana ceritanya waktu dokter masuk waktu itu? Jadi sejak dokter muda saya sudah mencari tahu, wah kalau saya pengen masuk ke Objin ini saya harus persiapan apa aja gitu. Apa yang harus saya persiapkan? Istilahnya tabungannya dari sekarang. Jadi ya misalnya itu tadi ilmunya apa namanya di waktu sekolah di Objin itu nilainya harus bagus. Terus tadi yang bagi saya waktu itu anggap main-main ya Mas ya, sambil ngisi liburan itu aku studi banding ke Thailand waktu itu, mengambil Objin juga. Waktu itu pengen tahu aja di sana itu Objin tuh gimana, kira-kira apa bedanya dengan di sini. Dan ternyata itu tuh benar-benar menjadi celengan tabungan yang luar biasa, dan mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kenapa saya bisa diterima di Objin. Apa di antara hal sedikit yang dapatkan dari Thailand? Ya di sana sih lebih apa ya, diajarinya banyak lah ya. Terus mungkin di sana mahasiswa tidak sebanyak di Indonesia. Jadi mungkin waktu saya magang di Departemen Sarang itu istilahnya koasnya itu tidak begitu banyak. Jadi mereka tuh bisa fokus. Dan pasiennya juga mungkin tidak sebanyak di Indonesia. Ya, apalagi di Sutomo pasiennya luar biasa banyaknya. Jadi mereka itu bisa fokus belajar, dan belajarnya juga enggak, bebannya itu juga tidak berat karena jumlah pasiennya tidak sebanyak di sini. Dok, waktu itu saat masuk atau mengambil spesialis Objin ini sudah di RS Sakinah? Iya, sudah. Gimana proses masuk untuk? Jadi sebenarnya ini tuh mimpi yang benar-benar terwujud. Dan mimpi saya terwujud ya melalui batu loncatan saya melalui RSI Sakinah ini. Yang sebenarnya itu di luar dugaan, Mas. Mimpi untuk ke Mojokerto aja nggak ada dalam mimpi saya. Iya, karena saya lahir sampai lulus sekolah itu di Surabaya. Nggak ada pikiran sama sekali untuk bisa istilahnya saya terdampar ya di Mojokerto. Terdampar ya. Ya, ceritanya kenapa? Karena saya mengikuti suami. Suami kebetulan waktu itu calon suami ya, belum menikah. Dan suami saya bekerja di perusahaan baja Sunrise Steel ini Jalan Bypass. Jadi setelah menikah, saya waktu itu ya galau, mau tetap di Surabaya atau mengikuti suami di Mojokerto. Waktu itu berat bagi saya untuk memutuskan akhirnya mengikuti suami di Mojokerto karena saya sama sekali tidak ada keluarga di Mojokerto. Sama sekali. Jadi saat saya memutuskan untuk ikut suami, artinya saya siap untuk hidup berdua saja dengan suami tanpa ada keluarga. Iya, akhirnya gimana dok? Akhirnya setelah dipikir-pikir ulang bahwa rezeki istri itu adalah mengikuti suami, ya sudah saya akhirnya memutuskan untuk ikut suami waktu itu. Dan kebetulan waktu itu RSI Sakinah ini kan rekanannya perusahaan suami saya. Waktu itu suami saya menyarankan coba di RSI Sakinah, dan kebetulan juga teman saya ada yang sudah bekerja di sini duluan, dan kebetulan juga pengen resign dari sini. Jadi dia menawarkan ke saya, ditawarkan ke Nila aja waktu itu. Jadi
sebenarnya saya nggak ngelamar sih ya di Sakinah. Jadi apa ya, surat lamaran saya dibawain sama teman itu ya. Jadi saat lamaran saya ke sini itu saya sama sekali belum tahu tuh Sakinah itu kayak apa, gimana, belum pernah menginjakkan kaki ke sini. Ya sudah, akhirnya ya boleh lah. Akhirnya lamaran saya itu dibawain sama temen. Jadi yang lucu itu ya, besoknya saya nikah, saya diteleponin sama Sakinah, bisa menghadap untuk interview. Ya kan saya bilang aja, besok saya mau menikah. Jadi dapat panggilan sehari sebelum nikah. Yes. Iya, karena memang tidak ikut mengantar surat. Iya, tiba-tiba ditelepon. Iya. Bisa datang untuk wawancara, padahal besoknya saya mau nikah. Ya, minta tolong nanti mungkin wawancaranya diundur setelah saya menikah. Rezeki saat menikah akhirnya diterima di Rumah Sakit Sakinah. Sebagai barokah mungkin ya, karena memutuskan ikut suami di Mojokerto. Jadi waktu itu ya 3 hal baru bagi saya, baru lulus, baru menikah, dan baru bekerja. Terus di tempat yang baru pula, yang aku nggak ada keluarga sama sekali di sini. Jadi benar-benar baru, serba baru semuanya. Terus gimana dok? Akhirnya setelah kerja di Sakinah ini kemudian melanjutkan ke pendidikan dokter spesialis. Jadi sebenarnya untuk bisa menjadi daftar ke dokter spesialis itu susah, karena saya tidak memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa meningkatkan kemungkinan saya untuk bisa diterima. Salah satunya nih, biasanya akan lebih diterima bila PNS atau sudah pernah melakukan PTT. PTT itu seperti pengabdian masyarakat di suatu wilayah, terutama daerah terpencil biasanya yang diperhitungkan. Sedangkan 2 hal ini saya tidak ada sama sekali. Saya benar-benar baru lulus sekolah, tidak ada pengalaman apa-apa, belum pernah pengabdian di suatu tempat tertentu. Jadi itu sebenarnya berat untuk bisa masuk ke Objin, terutama Objin UNER ya waktu itu. Tapi alhamdulillah melalui Sakinah ini sedikit demi sedikit tuh harapan itu ada. Jadi waktu itu Sakinah ada program untuk menyekolahkan dokter. Dan kebetulan alhamdulillah waktu itu saya sudah sebagai karyawan Sakinah. Jadi ada giliran saya waktu itu untuk bisa melanjutkan ke jenjang dokter spesialis. Bagi saya waktu itu benar-benar kesempatan yang sangat berharga, dan ini bagi saya satu-satunya. Karena kalau di aturannya pendidikan dokter spesialis terutama Objin di UNER itu, apabila saya belum pernah melakukan pengabdian, maka kesempatan untuk melakukan tes penerimaan dokter spesialis itu hanya 1 kali. Apabila saya gagal, maka saya harus pengabdian dulu baru bisa nanti daftar kembali. Artinya seketat itu ya? Iya, saat itu seperti itu. Jadi saya tahu karena itu sangat berat. Artinya saya harus menggunakan kesempatan ini tuh benar-benar sebaik mungkin yang saya mampu. Benar-benar harus persiapan, termasuk tabungan-tabungan yang dulu-dulu itu dipersiapkan. Terus prosesnya gimana belajar, saat proses ujian? Jadi ujiannya itu banyak, termasuk ujian tulis, ujian wawancara. Ujian tulis otomatis saya harus belajar, harus meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan sebagai dokter umum, harus benar-benar belajar. Dan sudah tahu itu saya dari dokter umum apa yang harus saya pelajari itu dari sumber mana aja itu sudah tahu dari dulu, sehingga persiapannya pun sudah lumayan lama. matang. Jadi bukan sesuatu yang SKS. Sistem kebut jadinya langsung. Yes, betul. Jadi benar-benar saya sudah mempersiapkannya itu jauh-jauh hari, belajarnya udah lama. Demi satu kesempatan yang bagi saya kesempatan yang sangat-sangat berharga bagi saya waktu itu. Dan yang kedua ada wawancara. Yang wawancara ini benar-benar benar-benar tidak terlupakan, momen yang tidak terlupakan, dan benar-benar di luar dugaan saya bisa menjawab. Gimana prosesnya waktu wawancara itu? Nah, jadi ceritanya untuk bisa setelah saya mempersiapkan semuanya, akhirnya saya di ACC untuk berangkat daftar sekolah. Waktu itu saya bareng nih sama direktur kita yang sekarang, Dr. Ahmad Latifi. Dr. Ahmad Latifi. Jadi saya sama Dr. Latifi itu berangkat untuk daftar sekolah bareng. Kalau saya ngambil Objin, Dr. Latifi waktu itu ngambil penyakit dalam. Ya, setelah itu kan setelah melalui ujian segala macam, tetaplah Mas, walaupun saya berusaha sekuat apapun, segiat apapun, dan persiapannya panjang, tapi tanpa doa dari orang-orang yang penting buat saya itu sangat
mustahil untuk bisa lulus. Siapa Jadi saja? salah satunya ya warga Sakinah ini. Luar biasa, waktu itu saya benar-benar ingat, Mas. Mau ujian saya balik dulu ke Sakinah nih untuk minta doa ke orang. Bagi saya Sakinah ini adalah keluarga saya, karena Ya, saya ya, sendiri ya, ya, ya. di Mojokerto ini cuma berdua aja sama suami. Ya, ya. Dan selama bekerja sama hampir 3 tahun sebelum saya keterima Opjin itu, saya merasa Sakinah itu nyaman saya bekerja di sini, karena di sini saya merasa seperti dianggap keluarga, Mas. Oke. Jadi saat proses wawancara itu bagaimana, dokter? Jadi wawancara itu, nah Mas, jadi waktu itu minta doa nih semua warga. Jadi saya berharap didoakan oleh seluruh warga Sakinah agar saya diterima. Apapun itu keputusannya, diterima atau tidak, semoga diberikan yang terbaik. Jadi doanya beneran, doanya warga Sakinah benar-benar ijabah waktu itu. Dan alhamdulillah itu memberikan kekuatan saya waktu tes wawancara beneran. Saya nggak menduga ya di tes wawancara itu, saya pikir bakal ditanyain tentang ilmu Opjin, ternyata enggak. Ternyata benar-benar ditanya itu kesiapan kita untuk sekolah. Artinya apa? Jangan sampai saya setelah diterima itu nanti putus di tengah jalan. Betul, intinya itu. Guru-guru saya waktu itu saya diuji oleh lima guru besar, termasuk profesor dan lain-lain. Waktu itu pertanyaan yang paling berat bagi saya waktu itu adalah ditanya begini, kenapa kamu pengen masuk Opjin padahal kamu belum punya anak? Belum punya anak, Mas. Kenapa kamu egois pengen masuk Opjin padahal kamu belum punya anak? Nanti bagaimana suamimu? Kalau gara-gara Opjin nanti, gara-gara Opjin nih kamu nggak hamil-hamil. Karena sudah tahu sendiri kan Opjin itu berat, sekolahnya berat, otomatis waktunya itu akan tersita banyak. Entah kenapa waktu itu saya punya kekuatan untuk bisa menjawab, bahwa saya jawab, dokter, saya bukan tidak berusaha. Selama ini saya sudah berusaha, sudah periksa, sudah berusaha, tapi sampai detik ini Allah belum memberikan rezeki itu. Terus sampai kapan saya harus seperti ini? Sampai menunggu sampai kapan? Karena saya nggak tahu sampai kapan saya ini diberi rezeki anak. Sedangkan di depan mata saya saat ini ada kesempatan untuk sekolah. Jadi saya putuskan di mana saat itu terbaik yang bisa saya lakukan, maka saya lakukan. Jadi ada kesempatan sekolah, ya sudah saya ambil. Seandainya saya kembali ke waktu itu, seandainya nih saya nggak keterima sekolah Opjin, saya tidak diterima, atau bahkan mungkin saya mengundurkan diri, nggak jadi daftar nih, ada yang bisa jamin saya hamil? Saat itu guru-guru saya tidak ada yang bisa menjawab. Sampai akhirnya salah satu guru saya yang saat ini sudah almarhum, beliau ada Profesor Dr. Suhatno, spesialis Opjin konsultan onkologi. Waktu itu beliau menengahi dan memberikan doa ke saya. Ya sudah, semoga kamu keterima Opjin, dan setelah diterima kamu bisa hamil. Akhirnya saya mengangkat tangan saya tinggi-tinggi dan mengamini ucapan beliau. Dan ajaibnya beneran kejadian. Alhamdulillah saya diterima dan nggak nyangka aku bisa hamil juga saat pendidikan sekolah. Di tahun keberapa? Kenapa? Di tahun keberapa? Di tahun kedua. Di tahun kedua. Di tahun kedua. Nah, saat itu kan di tahun kedua setelah melalui proses pendidikan nih, akhirnya harus punya anak, akhirnya harus cuti atau? Ya, jadi kalau Opjin waktu itu KPS saya, beliau itu Dr. Hermanto Trijuwono, spesialis konsultan feto maternal. Beliau itu sangat menghargai janin sejak masa konsepsi sampai lahir. Jadi benar-benar saat itu kalau misalnya ada mahasiswanya beliau yang hamil, maka akan dirumahkan, istilahnya dibebas tugaskan selama 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Ya. Nah, setelah 1 tahun ini kembali melanjutkan pendidikan. Yes, betul. Anda sebagai seorang ibu juga masih ada tugas untuk menjadi dokter. Bagaimana rasanya saat itu untuk membagi itu, termasuk dengan suami? Ya. Apakah pembagian tugasnya juga akhirnya tidak merepotkan saat itu, dokter? Jadi pesannya guru saya waktu itu yang benar-benar saya ingat, KPS saya Dr. Hermanto, saat melepas saya untuk cuti, saat saya melapor, beliau berpesan satu, jadilah dokter Opjin bintang 5. Bintang 5 artinya apa itu dokter Opjin bintang 5? Artinya tetaplah kamu sukses sebagai seorang dokter Opjin, dan buatlah tetap rumah tanggamu harmonis,
rumah tangga harmonis, hubungan dengan suami baik, dan tumbuh kembang anakmu tetap baik dan optimal, tidak kekurangan kasih sayang. Bagaimanapun itu gimana caranya 3 hal itu tetap terlaksana. Walaupun saya seorang dokter obgyn yang sibuk, gimana caranya saya harus tetap menjaga rumah tangga saya tetap baik dan anak juga tidak kekurangan kasih sayang. Akhirnya keputusan besar waktu itu adalah, ini sudah pilihan saya bersama suami. Akhirnya suami saya memutuskan untuk resign gitu. Nah, sebuah pengorbanan yang luar biasa ya dari suami. Saat lulus dok, itu kan akhirnya kembali ke rumah sakit Sakinah. Ada nggak dok perbedaan waktu di saat masa pendidikan itu kan yang ditangani juga sama, dan di rumah sakit Sakinah ini juga sama. Apa yang beda atau sama dok? Bedanya mas ya? Ya. Jelas lebih bahagia, udah lulus, Gitu nggak ada ya, beban. ya. Jadi benar-benar berat waktu sekolah. Duh, bisa nggak ya lulus tepat waktu, bisa nggak ya? Dan alhamdulillah karena dukungan banyak orang, termasuk dukungan dari Sakinah, dukungan dari keluarga, suami yang selalu support, akhirnya saya bisa sampai suatu titik di mana saya bisa menyelesaikan pendidikan saya hingga bisa mendapatkan gelar yang seperti sekarang ini. Itu melalui perjuangan yang tidak sedikit menguras tenaga, air mata juga. Akhirnya alhamdulillah bisa lulus. Dan perbedaannya adalah jelas, yang pertama beda nih mas, sebelumnya mahasiswa sekarang udah lulus. Alhamdulillah udah lulus. Terus otomatis kalau soal pasien dan kasus-kasus yang ada di Sutomo jika dibandingkan dengan di Sakinah, otomatis karena Sutomo itu pusat rujukan ya. Jadi kasus di sana itu berat-berat, dan saya sudah terbiasa menangani kasus-kasus yang berat-berat. Jadi saat saya kembali dan dihadapkan dengan kasus-kasus yang tidak terlalu berat, bagi saya alhamdulillah bisa apa kasus mengatasi. Terberat atau yang tidak bisa dilupakan saat pendidikan dulu dok? Yang nggak bisa dilupakan kasus HPP mas. HPP itu perdarahan pasca salin, karena itu adalah suatu kondisi emergensi yang benar-benar butuh kecepatan, harus tepat supaya pasien itu bisa selamat. Karena begitu kita telat sedikit aja, nyawa pasien melayang mas. Jadi saya ingat banget waktu itu ada kasus di Rumah Sakit Erlangga. Waktu itu saya chief di situ, kasus pasien itu melahirkan secara normal tengah malam nih mas, satu malam. Waktu itu kebetulan karena saya chief, jadi saya menyerahkan waktu itu, yang jaga adalah adik kelas saya yang di sana. Ternyata setelah melahirkan perdarahan banyak, akhirnya mau nggak mau kan tengah malam itu saya harus datang. Dan itu juga suami saya ikut andil. Artinya apa? Suami saya sudah siap menjadi suami dokter obgyn, benar-benar harus sigap. Artinya apa? Siap untuk diganggu kapan saja. Siap mengantar sang istri kemanapun pergi, dan selalu mendampingi jam berapapun, kapanpun. Dari situlah saya merasa bersyukur karena saya selalu mempunyai suami yang selalu mendukung saya. Karena suami yang selalu mendukung, keluarga yang mendukung, Sakinah yang juga mendukung, sehingga semua bisa berjalan, bisa tercapai. Saya lulus tepat waktu. Dokter, dari perjalanan jenengan ini kan sejak mulai pendidikan, kemudian masuk di Rumah Sakit Sakinah, dan juga akhirnya pendidikan lagi, ini kan banyak hal yang bisa dipetik ini dok. Dari perjalanan ini dok, kira-kira apa hal yang kemudian tidak pernah sampean, apa yang terus diingat lah dari perjalanan hidup hingga hari ini, atau beberapa hal yang mungkin ya dokter sesali yang karena belum melakukan beberapa hal yang harus dilakukan sebenarnya? Jadi sampai sekarang saya masih belum percaya sih, agak-agak kurang setengah percaya. Bisa ya saya jadi dokter obgyn. Padahal dulu mimpi yang tinggi, nggak tahu itu kesampaian atau enggak. Alhamdulillah kesampaian, alhamdulillah. Dan itu semua berkat orang-orang di belakang saya yang selalu support, termasuk suami, orang tua mendukung, orang tua selalu support. Dan sebenarnya ada hal yang tidak terduga saat saya lulus mas. Kenapa, saat saya lulus jelas bahagia ya, saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Tapi di saat saya bahagia, saya juga mendapatkan berita yang mengejutkan bagi disambar petir. Saat itu tiba-tiba
saya baru mengetahui kalau papa saya menderita sakit, Mas. Sakit yang benar-benar sakit parah, yang nggak ketahuan, dan saya mikir sampai sekarang kok bisa. Waktu itu tiba-tiba papa saya menderita didiagnosa kanker kolon, Mas, kanker usus. Jadi setelah saya seneng nih lulus, ternyata nggak lama setelah itu saya dapat berita duka, berita yang bagi saya itu sangat apa ya, bagi disambar petir, Mas, waktu itu. Saya baru lulus, belum sempat membahagiakan kedua orang tua saya. Saya belum cukup nih waktunya untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Kenapa saya harus menerima kenyataan bahwa papa saya waktu itu menderita sakit, dan sakitnya juga bukan sakit yang main-main diagnosanya. Dan saya juga nggak nyangka ternyata secepat itu papa saya meninggalkan saya dan keluarga. Setelah pengobatan dan lain-lain, saya kira mungkin bisa bertahan beberapa lama lagi sehingga saya punya cukup waktu untuk bisa membahagiakan papa saya. Tapi ternyata Allah berkata lain. Papa saya diambil lebih cepat, sehingga waktu saya untuk bisa membahagiakan papa saya itu cuma sedikit, mungkin sekitar 1 tahun aja sejak saya lulus. Baik dokter, sebenarnya masih banyak yang bisa kita obrolkan, masih bisa kita bagikan nih cerita-cerita Bu Dokter untuk kita sampaikan pada para sahabat Sakinah yang ada di manapun. Akan tapi karena memang keterbatasan waktu kita, tampaknya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita kali ini. Baik, ya. Mari kita sapa para sahabat Sakinah yang ada di mana saja. Kami akhiri bincang-bincang kita kali ini. Kita akan bertemu kembali di channel Sakinah Menyapa di episode selanjutnya bersama saya Syafiq Manaf dan para sahabat Sakinah Menyapa. Terima kasih dokter. Sama-sama. Assalamualaikum.